Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Dan di hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Dan insya Allah ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat operasi hitung ya. Mungkin sudah pernah pelajari di kelas sebelumnya, hanya di kelas 6 ini hanya mereview dan mengulang kembali apa aja sifat operasi itu ya. Ada 3. Yang pertama itu komutatif, atau artinya itu pertukaran. Yang kedua asosiatif. Yang ketiga distributif. Baik, kita bahas satu persatu. Komutatif atau pertukaran itu bisa digunakan hanya berlaku 2 operasi hitung, yaitu yang pertama apa? Penjumlahan dengan rumusnya buka kurung A tambah B sama dengan B tambah A. Ini kalau jika digunakan angka yang berbeda, akan dari 2 ruas ini hasil yang sama. Angka bisa digunakan di operasi hitung penjumlahan. Operasi hitung yang kedua yang bisa digunakan komutatif yaitu perkalian dengan rumus A kali B sama dengan B kali A ya. Ini sama seperti penjumlahan, jika dimasukkan dengan angka yang berbeda ini akan menunjukkan hasil yang sama. Contohnya pertama ini jika dimasukkan angkanya 2 ruas hasilnya sama, 8 tambah 4 sama dengan 4 tambah 8. A nya 8, B nya 4 ya. Ruas kanannya 4 tambah 8, jadi bertukar tempat. Yang di ruas kiri 12, yang ruas kanan 12. Jadi bisa menggunakan komutatif penjumlahan. Contoh yang kedua, ini dengan soal yang berbeda tapi masih termasuk komutatif perkalian. 14 kali 9 sama dengan buka kurung 9 kali N. Yang diminta soal ini N-nya itu berapa? Karena dia sifat komutatif, anak-anak bisa menjawab N itu sama dengan 14. Jadi angkanya bertukar tempat ya. Dari 14 di depan jadi 14 di belakang. Yang kedua asosiatif atau pengelompokan ya. Ada 2 juga yang bisa digunakan di asosiatif pengelompokan itu. Yang pertama penjumlahan dengan rumusnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C ya. Angka tidak berubah. Asosiatif angka tidak berubah, yang berubah hanya tanda kurungnya saja ya. Sama dengan komutatif, kedua ruasnya akan sama jika dimasukkan angka ke dalam rumusnya tersebut. Yang kedua yang bisa digunakan asosiatif yaitu perkalian. A kali B tutup kurung kali C dengan A kali buka kurung B kali C. Sama dengan penjumlahan, dia hanya berpindah kurungnya saja. Contohnya asosiatif pertama 18 tambah buka kurung 12 tambah 9 tutup kurung sama dengan buka kurung 18 tambah 12 tutup kurung. Ini kurungnya pindah ya depan, jadi yang tanda kurung itu dijumlahkan dulu. Tambah 9 jadi 30 tambah 9 39. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini dengan bentuk yang berbeda tetapi termasuk asosiatif juga, penjumlahan. Buka kurung 24 tambah 8 tambah 17 sama dengan M tambah buka kurung 8 tambah 17. Ini Bapak misalkan ada 2 angka yang rumpang atau yang kosong. M nya itu berapa? Jika lihat dari ruas kiri, angka mana yang tidak ada di ruas kanan, yaitu angka 24 atau posisinya tetap di depan ya, tidak berubah. Dan N itu menunjukkan hasil dari
penjumlahan ketiga bilangan tersebut. 24 tambah buka kurung 8 tambah 17. Jadi 8 tambah 17 itu akan dijumlahkan, jadi dengan 24 hasilnya 49. Contoh yang ketiga, ini asosiatif perkalian ya, sama pindah kurung 16 kali 5 tutup kurung kali 7 sama dengan 16 kali buka kurung 5 kali 7. Angkanya tidak berubah, posisinya tetap di depan, tengah, dan belakang. 5 kali 7 35, 16 kali 35 560 ya. Lanjut. Nah, sifat yang ketiga, distributif penyebaran. Distributif penyebaran juga bisa sama ya, sama juga dengan berlaku hanya dua operasi hitung, yaitu penjumlahan. Bentuknya ada dua, bentuk distributif, ada kecil ke besar, dan kedua itu besar kecil. Ini termasuk kecil ke besar. Dari rumus yang kecil disebar menjadi agak besar atau panjang ya. A kali B, A kali buka kurung B tambah C tutup kurung, A kali B tambah A kali C ya. Dua pengurangan, A kali B kurang C ya. A kali B yang di luar kurung dikalikan dalam kurung satu per satu. A kali B kurang A kali C. Ini kecil ke besar ya. Kedua, nah contoh yang kedua itu besar kecil, ini distributif juga. Yang di atas penjumlahan, yang di bawah pengurangan. Dari bentuknya besar atau panjang dia menjadi kecil ya. Yang di atas penjumlahan, di bawah pengurangan, sama. Contohnya distributif yang pertama, nah ini angka yang rumpang diibaratkan dengan N. Ini termasuk kecil ke besar, 14 kali 2 kali 5 tambah 2 tutup kurung. Jadi N nya itu jika dilihat dari ruas kiri, angka yang tidak ada itu belum muncul, yaitu 25 ya. N sama dengan 25, distributif penjumlahan. Nah, kedua masih dalam bentuk yang berbeda, ini dimasukkan angkanya 6 kali buka kurung 24 tambah 9 tutup kurung, 6 kali 24 tambah 6 kali 9 ya. Dikalikan satu per satu dalam kurung, 144 tambah 54 198. Nah, ini yang besar ke kecil ya. Ya bentuknya berbeda, tapi sama-sama termasuk contoh distributif. 15 kali 32 tutup kurung dikurang 15 kali 18 tutup kurung sama dengan 15 kali buka kurung 32 kurang 18. Ini dikurang ya, mana 32 kurang 18 yaitu 14. 19 kali 14 210. Bentuknya berbeda tapi masuk sama-sama contoh distributif ya. Itu distributif sifat yang ketiga. Mudah-mudahan berharap kalian bisa mengerti. Nanti akan Bapak share soalnya, semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe dan like masih bisa, agar Bapak bisa semangat membuat video yang lainnya ya. Bapak buat video agar ada penjelasan dalam bentuk dua arah ya. Semoga cepat mengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.